Ini mau langsung dimulai aja atau nunggu Mas Ulil? Mas Ulil. Coba Mas Altaf bahas apa Mas di chat? Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, bentar. Oke, kita langsung bentar. Ini udah ini kan ya suaranya? Aman. Oke, langsung kita mulai aja. Bentar. Oke, thank you yang udah datang di sharing session kali ini. Ini ada Mas Firhan juga ya kayaknya. Jadi di sharing session, bentar aku sambil ini juga ya, copy link ini kalau misalnya mau lihat. Oh, nggak ada Mas Firhan. Keluar lagi dia. Apa nih loading mulu? Nah, itu. Oke, jadi pada sharing session kali ini itu aku bakalan membahas mengenai shell scripting. Nah, mungkin dari kita secara tidak langsung gitu kan ketika menjalankan project yang di builds itu pasti udah apa ya namanya, udah bermain-main dengan terminal walaupun nggak sering ya kalau front end, dan pasti ya udah tahulah sedikit tentang shell. Tapi apa namanya, aku mau nanya dulu nih, barangkali di sini udah ada yang paham betul gitu mengenai shell apapun itu, atau kayak udah pernah gitu bikin sebuah script untuk mengautomate sesuatu gitu, ada yang pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Oke, dari Mas Aboy atau Mas Fitra? Ini harusnya share screen-nya salah deh. Ini harusnya gini aja, bentar. Nah, gini aja. Belum buat script ngeping. Oke. Oke, karena ada yang belum tahu juga gitu kan, kita mulai dulu aja. Seperti biasa, teori dulu sebelum praktek. Dan ini menurut website ini yang aku ambil, ini tuh dari IEEE atau Institute bla 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 gitu. Katanya shell is common language interpreter. Jadi sebuah komen yang kita tulis gitu kan di terminal itu sebenarnya diinterpret juga sama si shell yang sedang kita gunakan gitu. Ya sama kayak JavaScript di browser itu kan butuh interpreter juga ya, dan interpreternya itu ya ada di si engine-nya itu sendiri. Ya sama dengan si shell itu. Jadi shell ini sebenarnya nge-interpret dari komen yang kita gunakan gitu. Dan shell provide the list of command line to interact with operating system. Jadi shell yang kita gunakan itu udah menyediakan beberapa command gitu kan, command line yang bisa kita gunakan buat berinteraksi dengan OS kita ya. Contoh sederhananya kayak apa ya? Kayak bikin folder, hapus folder, itu yang contoh sederhananya. Ini ada list-nya kalau misalnya mau lihat, walaupun ini sebenarnya nggak lengkap sih. Terus jenis-jenis shell itu sebenarnya banyak banget. Salah satunya itu ada bash, ada C-shell, Jet-shell, PowerShell, dan lain-lain. Sebenarnya banyak, ini aku cuma tulis beberapa aja. Untuk bash itu setauku dia itu yang paling banyak digunakan. Kalau aku searching gitu, katanya kalau bash itu yang paling banyak digunakan saat ini. Kalau C-shell ini aku kurang tahu. Kalau Jet-shell itu default shell dari macOS. Kalau PowerShell itu yang ada di Windows.
Nih kalau misalnya mau lihat ada apa aja bisa di sini nih. Dan yang perlu diperhatikan itu biasanya tiap-tiap sel itu ada perbedaan sintaknya. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa sel yang sebenarnya beda gitu, selnya beda tapi support dengan sintak yang sama. Biasanya sel yang mengikuti standar POSIX. POSIX itu apa? Jadi kayak ya itu bisa googling aja apa itu POSIX. Soalnya itu ya kayak standarisasi aja gitu tentang sintaknya gitu. Dan yang akan aku bahas itu base. Base ini singkatan dari born again cell. Sebenarnya base itu dibuat dari sel yang lain sih. Namanya itu ini bone cell, kayak lanjutannya gitu. Base ini bisa digunakan untuk apa aja? Sebenarnya banyak ya. Aku cuma nulis beberapa aja. Yang pertama itu ya mengautomate software development tasks. Yang kedua backup file. Sebenarnya backup file ini harusnya masuk ke dalam automate juga ya. Dan nanti di akhir atau setelah semua topik yang aku bahas itu udah selesai, aku juga bakal ngeliatin beberapa script yang mungkin nanti bakal berguna nih buat repo kita atau di tim kita untuk mengautomate sesuatu gitu. Dan juga sebenarnya aku buat script lain sih. Nanti aku bakal liatin juga apa itu. Dan topik yang bakal dibahas itu ada 8. Semoga ini keburu ya, 1 jam. Jadi ada variable, ada math, exit code, control flow, looping, piping, dan redirection, function, terus ada arguments dan parameters. Sini udah paham semua belum tentang ini? Belum ya, karena tadi katanya belum ini. Dulu pernah iseng buat script based infinite looping. Oke. Math itu aritmetik atau gimana, Mas? Arithmetic gimana Mas maksudnya? Math itu aritmetik atau kayak gimana? Math itu kayak penjumlahan atau pengurangan kayak gitu aja ya. Oh, oke. Dari Q8 ini ada yang pernah baru denger nggak? Atau udah ada, cuman ada beberapa yang baru dengar gitu? Atau belum semua? Control flow tuh if else. Iya. Bukan. Iya. Piping, oke. Nah, sebenarnya aku udah menyiapkan satu repository gitu kan, kalau misalnya nanti nggak keburu gitu. Sampai jam berapa tuh, jam 5 ya. Jadi udah aku nyiapin gitu buat, sebenarnya belum aku komen-komen juga gitu, tapi kalau misalnya mau lihat ada di repo aku, jadi udah nyiapin mana tuh nanti nggak keburu gitu buat ngebahas ke-8 topik ini. Gitu. Oke, aku langsung aja ya, bahas topiknya satu persatu. Ntar aku stop sharing dulu. Sharing lagi. Pindah. Ntar. Entire screen harusnya. Oke, udah kelihatan ya? Oke, yang pertama itu ada variable. Bentar. Aku masuk ke folder sharing session dulu. Nah, kalau bikin, bentar aku sambil ini juga. Aduh. Nah, ini aku udah ada nih di sini repository-nya untuk yang mau dibahas. Yang pertama itu variabel. Nah, kalau misalnya bikin variabel itu sebenarnya gampang sih. Tinggal nama variabelnya gitu kan, nama variabelnya apa, terus value-nya apa. Gitu aja. Untuk aksesnya tinggal pakai $sign terus nama variabelnya. Kalau misalnya value variabelnya itu contains page, itu biasanya harus harus di wrap sama si ini double quote. Kalau misalnya enggak ya nanti bakal error. Gitu. Bentar apa ini? Nah. Iya, jadi bakal error. Kayak gitu.
Nah, terus juga ada array. Kalau array itu penulisannya kayak gini. Jadi pakai buka kurung terus dipisahkan pakai spasi. Terus cara aksesnya itu, oh ya, untuk akses variabel tuh kayak tadi kan ada kayak gini ya. Terus juga sebenarnya bisa kayak gini. Kayak gitu. Jadi ada dua cara. Kalau kayak gini tuh biasanya dibuat misalnya butuh buat nge-concatenate gitu, buat koncatenasi kayak misal mau kayak gini. Itu simple aja. Oke, balik lagi ke array. Kalau array itu, nah ini kan aku sebenarnya pakai macOS ya, defaultnya itu pakai ZSA. Nah, ini kalau di Jetshell, taruh akses variabel ini ya, hobbies tadi yang array. Nah, dia kosong gitu. Kenapa kosong? Karena kalau di Jetshell atau ZSA itu default apa namanya indeksnya itu dari 1 gitu. Sedangkan kalau misalnya dari base gitu, aku masuk ke base ya, ini udah pakai base cell-nya. Terus bikin variabel baru lagi. Nah, ini baru ada. Gitu. Nah, ini ada perbedaannya dari cell-nya. Terus di bawahnya ini juga ada cara bikin variabel pakai keyword declare. R ini, opsi R ini buat kayak apa? Read only. Jadi kalau misalnya di assign ulang gitu, dia bakalan error. Misalnya di ini ulang. Nah, dia bakal error. Kayak gitu. Aduh, kenapa nih? Terus ini juga ada integer. Nah, cuman kalau integer itu behavior-nya kayak gini. Ini kan pakai number ya. Kalau misalnya di assign ulang bukan pakai number, dia bakal jadi 0. Kalau di echo kayak gini. Nah, dia bakal jadi 0. Behavior-nya emang kayak gini. Terus ada array. Ini sama ya kayak sebelumnya. Cuman ini sebenarnya emang agak aneh sih sebenarnya. Kalau misalnya di assign ulang, ya dia bakal jadi ke rewrite aja gitu. Ini kenapa nggak ada hasilnya, karena aku pakai Jetshell ya. Ini harusnya kalau kayak gini ada. Nah, kalau misalnya di assign ulang gitu, ya dia nanti bakal ketimpa gitu, bukan jadi array lagi. Nah, itu emang sedikit aneh gitu. Seharusnya kan error ya, tapi emang kayak gitu. Tuh. Terus ini ada associative array, kalau misalnya kayak key-nya mau pakai, ini semacam objek gitu lah. Bisa dicobain aja nanti. Gitu sih, kalau variabel sesimpel itu sebenarnya. Terus dari variabel dulu ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut ke 2, itu math. Nah, kalau math nih, misal kalau di Node.js itu kan bisa ini ya, apa? Kalau di Node itu kan bisa kayak 2 tambah 2 itu kan langsung ke result ya ininya, hasilnya. Nah, cuman kalau misalnya di apa namanya? Di cell itu nggak bisa. Dia harus pakai command expr gitu. Expr ini evaluate expression kayak gini. Kayak gitu. Simple gitu aja sih. Ini ada beberapa contoh. Nah, sebenarnya ada shorthand kayak gini. Nah, ini mungkin bingung nih, ini apaan nih kayak gini kan. Nah, ini tuh namanya subshell. Subshell ini misal kita mau meng-capture sebuah output dari comment. Misalnya gini, kita kan misal ls ini nge-list nih. Nah, pengen nih nge-capture si output ini gitu. Nah, itu dengan cara pakai si tadi, subshell kayak gini. Nah, aksesnya kayak tadi, kayak variable tadi, list ya. Nah, terus ada tuh muncul. Nah, yang tadi, yang ini, shorthand ini, yang expr, itu sebenarnya sama kayak gini. Echo expr 2 tambah 2. Kayak gini. Ini harus ada spasi ya, kalau nggak ada spasi jadi kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya mau menghilangkan expr, itu ya pakai kekurung. Kayak gini. Gitu. Nah, tadi secara tidak langsung bahas mengenai subshell. Gitu sih. Terus yang ketiga ini ada exit code.
Nah, exit code ini apa? Jadi exit code tuh kayak ngecek komen yang kita tulis itu sukses atau enggak. Misalnya kayak gini deh. Misal di sini aku mau masuk ke folder yang nggak ada. Nah, ini kan error ya. Nah, dia tuh nge-return exit code. Jadi, nah dia returnnya 1. Terus kalau misalnya yang komennya sukses, terus nge-echo, ini cara akses exit code itu pakai $sign tanda tanya. Jadi muncul 0. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk non-zero gitu, non-zero value, itu berarti error. Kalau zero berarti itu sukses. Kayak gitu. Nah, ini fungsinya buat apa? Mungkin fungsinya kayak ini ya. Kita ngecek nih, bikin sebuah script. Ngecek apakah package ini udah di-install atau belum gitu. Kalau misalnya belum, di-install gitu. Jadi bisa ngecek dari exit code kayak gitu. Dari exit code ada pertanyaan gitu. Bisa di zoom dikit. Yang mana Mas? Yang ini. Yang terminalnya. Iya Mas, terminalnya. Oh, oke. Tadi tuh dari segini. Lagi coba Mas. Udah ya? Cukup ya? Lagi. Oke, benar. Kenapa nih? Oke. Udah. Aman. Terus lanjut ke control flow ya, gampang aja sebenarnya. Kalau misalnya di control flow tuh ya if else sama switch case yang bakal aku bahas. Ntar aku masuk ke nah, untuk control flow itu untuk penulisan if else itu gampang aja sih. Jadi atau kita bikin script baru aja ya. Di sini soalnya terlalu banyak gitu. Misal bikin script baru, misalnya script ESA. Aduh. Nah, ini tuh apa? Ini tuh buat ngasih tahu si sel kita mau pakai interpreter yang mana gitu. Kalau misalnya ini salah gitu nanti bakal ada error interpreternya salah gitu. Jadi kan aku pakai terminalnya pakai selnya, terminal pakai ZSA ya. Cuman script yang aku tulis itu pakai base gitu. Nah, kalau if else itu gampang aja sebenarnya. Penulisannya ya kayak gini. If terus spasi terus pakai ini apa namanya square bracket pengecekan kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya namanya test comment. Terus titik koma ini buat atau bisa ininya tuh di bawah sih kayak gini. Kalau misalnya nggak mau ada titik koma ini hapus kayak gini juga bisa. Tapi karena pengen den-nya di atas bisa kayak gini. Gitu. Kalau else if itu pakai elif untuk apa namanya? Nutup bloknya itu pakai apa ya namanya ini? Kebalikan ini nih katanya apa backwards gitu. V jadi V. Jalaninnya gampang, tinggal base script gitu. Nah, itu namanya test comment. Kalau misalnya pengen lihat tentang test comment-nya bisa ketik ini sih apa pakai comment man terus namanya test. Jadi ini namanya test comment. Kalau ini tuh sama dengan buat ngecek string 1 dan dengan string 2. Kalau misalnya number itu bisa pakai equal. Ya sebenarnya di sini banyak sih. Nah, kalau misalnya lihat di sini itu ada perbedaannya. Di sini double bracket sih ada 2. Bedanya apa? Ini tuh fitur yang disediakan sama si base sih. Jadi kalau misalnya pakai double bracket dia bisa lebih fleksibel. Salah satu contohnya itu bisa ngecek regular expression. Jadi kalau misalnya nanti cuman kayak gini doang, dia nggak bakal bisa. Ini jalanin dulu aja coba. Nah, ini tadi. Nah, ini resultnya sama ya. Ini sama itu sama, cuman bedanya itu ini aja ya.
Nah, tadi kan aku pakai ini nih. Bedanya ini pakai regular expression gitu. LA itu less than equal. Gitu sih. Terus yang terakhir itu ada switch case. Itu penulisannya kayak gini. Terus pakai in. Ini mau ngecek value-nya berapa. Karena value-nya 1, ya dia munculnya najir sih. Gitu, simple aja. Dan ini bisa regular expression ya. Ini bintang ini kayak default value-nya. Dan titik 2 ini mungkin kayak break ya. Kalau misalnya nggak ada titik 2 nanti bakal error. If else nih ya simple juga, cuman kayak gini aja. Dan sebenarnya ini kan namanya test comment ya. Ada juga yang nggak pakai buka kurung kayak gini. Itu kayak apa ya namanya? Namanya bukan test comment, kayak komen biasa aja. Tapi aku sebenarnya bacanya ini sih, apa namanya? Tetap kalau test comment itu kan disebutkan apa ya? Penjelasannya itu kayak nge-evaluate true atau false, tapi kalau yang biasa juga sebenarnya aku bacanya true atau false juga gitu. Misalnya ini nih, ini ada kayak mana ya? Contohnya nah ini ada yang nggak pakai square bracket gitu. Ini bukan test comment. Tapi nanti aku jelasin ini di akhir. Oke, control flow gitu aja sih, simple. Terus ada looping. Kalau looping tuh gini, gampang aja sebenarnya kalau looping. Diedit dulu. Ini hapus. Kalau looping itu bisa sintaknya kayak gini. Jadi pakai spasi gini buat misah-misahin item ya. Oh, bentar salah. Jalanin. Nah, gitu. Di sini kalau di contohnya nih buat ngeakses array ya. Tadi kan kayak per index gitu. Kalau add itu buat ngeakses semua array. Terus ini juga ada yang pakai apa namanya post increment. Ini bisa dicobain aja nih. Ini kalau misalnya tadi kan contohnya kayak gini nih. Kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan agak, kalau misalnya banyak kan gak mungkin ya tulis semuanya. Ini bisa juga kayak gini nih. Jadi 1 sampai 5. Gitu. Terus ada while loop juga. Mana while loop? Nah, ini kayak gini. Ini pakai test comment while do, terus ditutupnya pakai done. Kalau looping kayak gini sih, simple juga. Terus piping dan redirection. Nah, piping dan redirection itu apa? Jadi piping ini ntar aku ini restore dulu deh. Nah, piping ini mungkin kayak apa ya kalau di JavaScript? Kayak chaining aja kali ya. Misal dari ls gitu kan, aku mau ngelanjutin komennya gitu. Nah, itu bisa di piping, itu bisa dilanjutin pakai ini. Apa ya ini namanya? Ini apa sih namanya? Ya ini, simbol inilah pokoknya. Nah, setelah ini misal aku mau cari file yang terakhirannya ini aja, misal sh gitu. Nanti ini harusnya file yang ini itu nggak akan ke bawah. Aduh, salah ya. Mesti titik sh. Oh, kenapa error? Grab harus pakai ini mungkin. Mana bintang? Ya agak aneh nih. OS, MD. Kenapa dia nggak bisa? Ya, intinya aku nggak tahu ini kenapa. Intinya kalau piping itu buat kayak nge-chaining aja sih. Kalau misalnya kayak misal gimana ya? Misalnya dari ls ini mau grab yang tadi, yang file yang berakhiran extensionnya md. Cuman gitu tadi yang sh kenapa nggak muncul ya?
kurang tahu juga. Gitu, terus di sini bisa dilanjutin lagi apa aja. Gitu, ini jadi kayak nge-chaining aja sih sebenarnya. Gitu. Misal ini nih. Misal nge-echo. Sini ada 3 WC itu buat ini. Apa aku lupa. Untuk menghitung tiap karakternya ini. Gitu, jadi dia kayak buat nge-chaining aja sebenarnya. Gitu sih kalau piping. Nah, kalau redirection itu misal gini, dari output yang LS ini atau output yang echo ini mau di redirect gitu, nggak mau ditampilin di terminalnya. Itu bisa dengan cara ini. Jadi redirection itu ada yang kayak gini, ada yang 1, terus juga ada yang 2. Kalau 1 itu nggak override. Kalau misalnya apa namanya, kalau 2 itu nge-pen. Kalau misalnya 1 itu misal mau di redirect ke output gitu. Nah, nanti dia nggak bakal ada outputnya di sini, tapi dia bakal dipindahkan ke sini. Misal lihat isinya. Nah, dia baru ada. Terus kalau misalnya diubah gitu, di override, terus dia, nah dia. Tapi kalau misalnya dia pakai ini 2, dia nge-pen. Nah, kayak gitu. Ini untuk redirect. Terus ini ada yang cukup sulit nih buat dijelasin. Ada angka 1 dan 2 ya. Itu apa yang namanya? Data stream atau kayak file descriptor. Jadi kayak apa ya namanya ya? File yang bukan file. Komen output dari sebuah komen itu ada yang namanya standar error sama standar output. Nah, kalau standar output itu direpresentasikan sama angka 1. Kalau 2 itu untuk yang error. Misalnya kayak gini deh ya. Misal kayak CD unknown gitu. Nah, ini kan error ya. Ini tuh direpresentasikan sama angka 2. Jadi kita bisa nge-redirect gitu. Ini misal tulis angka 2, terus redirect nih. Kita nggak mau error ini ditampilkan di sini. Itu bisa pakai angka 2. Errornya itu dimasukkan ke file error .txt. Nah, dia nggak muncul. Dia harusnya ada ini harusnya ada file errornya. Nah, kalau misalnya lihat isinya, nah dia baru muncul. Kalau 1 itu buat yang sukses aja. Misal nih ls dan 1 terus sukses. Nah, dia nggak muncul kan ininya karena si outputnya di redirect nih ke file sukses ke sini. Kayak gitu sih. Itu untuk standar output sama standar error. Gue pas belajar ini juga sebenarnya agak-agak cukup membingungkan sih. Tapi sebenarnya simple aja kayak gitu. Terus ada function. Ya, function tuh gampang aja sebenarnya. Dia itu kayak gini aja. Dia bisa tulis functionnya pakai function atau nggak pakai function sebenarnya bisa. Kata function ini, keyword function ini bisa dihapus. Terus kalau untuk akses parameter, gini secara tidak langsung nih udah bahasnya juga. Untuk akses parameter itu pakai $1 ini buat akses parameter pertama, ini yang dipanggil. Terus kalau misalnya mau ngakses semuanya itu bisa pakai add kayak gini. Terus apa namanya, kalau misalnya mau akses argumen yang kirim dari script itu bisa kayak gini juga. Nah, ini tuh ngambilnya dari function karena di scope-nya function gitu. Ini itu karena ini di luar function gitu kan, di apa ya namanya ya, pokoknya di luar gitu, nggak ada di blok mana-mana, dia ngambilnya di script-nya. Jadi kalau misalnya dijalanin kayak gini, dari nama filenya itu function, base function. Nah, ini nggak muncul kan
the first argument ini. Kalau misalnya aku masukin kayak hello, nah dia baru muncul tuh, the first argument is hello, gitu. Itu untuk function, gampang juga sih kalau function. Dari ke-8 ini ada pertanyaan gak? Atau ada yang masih belum paham? Belum ada dari itu. Oke, belum ada ya. Nah, kalau belum ada, aku bakal memperlihatkan salah satu script yang udah aku buat. Mungkin ini nanti bisa berguna buat kita ya. Ini ada create release. Kenapa aku bikin ini? Karena kalau misalnya kita lihat gitu kan di sini, ntar aku lihat di repo kita di job portal admin. Ini kan ketika mau rilis, itu kan kayak melakukan yang berulang-ulang gitu kan, kayak misalnya harus check out dulu, harus terus ngeset ininya, terus nge-push, terus ini. Nah, kenapa yang dari ke-7 ini nih, kita mungkin bisa di automate aja gitu, biar gampang aja kalau misalnya mau rilis gitu. Jadi ini enggak, yang dilakukan berulang-ulang ini, kenapa enggak kita automate aja bikin script-nya. Nah, cara kerja script-nya itu kayak gini sih. Yang pertama itu pakai GH Comment. Ini udah pada tahu ya GH Comment, GitHub Comment. Jadi yang pertama itu ngecek dulu Git Comment-nya itu udah terinstall atau belum. Kalau belum nanti diinstal berdasarkan OS sama si ininya. Terus kalau misalnya belum login nanti bakal suruh login dulu. Terus ini ada valid version, jadi kita nanti bakal nge-input gitu versinya versi apa. Jadi ada major, minor, patch, atau mau fixed version. Walaupun kita nggak pakai ini ya, pakainya 3 ini. Gitu. Terus nanti kalau misalnya versinya itu nggak ada gitu, bakalan error. Terus kalau misalnya, ini kalau misalnya nggak provide release version ya. Terus kalau misal invalid, dia bakal muncul error juga. Nah, terus di sini bikin tag nih. Bikin tag dari ini versinya apa tadi yang di input di terminalnya. Untuk errornya dimasukin ke sini. Terus kalau misalnya nanti ada yang gagal, nanti bakal diliatin gagalnya apa. Nah, intinya di sini sih. Yang pertama itu bikin release dengan tag yang sebelumnya udah dibuat, terus nge-generate nodes, karena biasanya kita juga nge-generate gitu kan nodes-nya. Verify tag ini buat memastikan kalau tag-nya udah ada di remote. Kalau draft ini buat nge-set draft aja. Terus targetnya ini master, karena biasanya kan kita dari master ya kalau ngerilis. Nah, kalau misalnya script ini dijalankan 2 kali itu nggak akan bisa ya, karena di sini aku ngecek sih kalau misalnya masih ada yang draft itu nggak bakal bisa nih. Aku cobain dulu aja ya. Bentar, di restore dulu. Jadi kayak gini nih. Aduh, ini apa nih? Ada yang belum. Kayaknya hapus dulu bentar. Nah, udah nggak ada. Nah, cara kerjanya tuh gini. Misal aku coba ya contohin. Ini belum ada rilis nih ya. Ini aku coba base create release. Nah, versinya apa? Misal mau major, minor, atau apa. Misal aku rilisnya itu major. Kayak gini. Kenapa draft? Apakah ada? Oh, sebelumnya ada ini ya. Aku pernah bikin rilis. Bentar ya, ini aku hapus dulu aja. Hapus dulu, exit dulu. Nah, kayak tadi tuh, kalau misalnya masih ada yang draft itu nggak bakal bisa create release. Ini kalau misalnya belum ada nih, kalau misalnya belum ada yang draft. Jadi belum ada rilis yang baru. Nah, ini nanti kayak nge-automate rilisnya gitu.
sebenarnya ini simple sih dan mungkin bisa kita gunain kalau misalnya mau pakai ya. Jadi ini bakal ngecek lagi nih. Nah, dia nggak bakal bisa karena ada yang masih draft gitu rilisnya. Jadi nggak bakal bisa nge-create lagi. Kayak gitu sih. Ini tuh step-stepnya sebenarnya ngikutin dari sini aja aku bikinnya. Kayak gitu sih. Mana tahu bisa nih berguna buat repo kita kalau misalnya mau ngedeploy itu ya gampang aja gitu. Gitu sih. Ada komen nggak tentang ini? Ada fitur chatnya di short music. Ya, jadi gitu sih. Ini mungkin bisa berguna nih Mas Dimas. Kalau misalnya mau coba gitu kan, biar nggak ngulang-ngulangin kayak misalnya mau buat create rilis kayak gitu. Boleh, sangat boleh dong. Push aja ininya, reponya. Ya, gitu sih. Ada pertanyaan nggak dari yang lain? Nggak ada. Saya pura-pura paham aja ya. Integrasiin bot. Terus aku juga kayak bikin ini sih, dan aku juga sebenarnya belajar Bash ini belum terlalu lama juga, kayaknya udah sebulan lebih. Dan ini aku bikin ini salah satu yang bisa dilakukan sama Bash, bikin kayak download video dari Wistia. Wistia tuh kayak buat nge-host video. Jadi kenapa aku bikin ini, sebenarnya ada alasannya. Jadi kan aku punya akses tuh ke si Joma Class. Nah itu videonya nggak bisa di-download gitu kan. Nah, aku bikin aja gitu buat nge-download-nya itu, biar bisa nge-bulk download-nya. Biar nggak satu-satu, sebenarnya bisa aja. Sebenarnya ini bisa juga dibuat pakai apa ya, pakai Node.js bisa aja gitu. Tapi ini salah satu apa ya namanya? Bash juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Gitu sih. Jadi bermanfaat kalau misalnya mau nge-automate sesuatu gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Hitung sampai 5 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena nggak ada, bisa kita tutup aja ya sharing session kali ini. Thank you. Tadi push mas, gimana mas? Gimana mas? Di push. Di post, Ada reponya. boleh. Kita uji coba sekarang mas Dimas, mau ada rilis. Oh iya, ada yang mau rilis ya? Jangan. Push aja Dimas, siapa tahu ngebantu. Boleh, nanti aku pushnya 5 SP. Enggak. Oke, kita udahin dulu aja ya sharing sessionnya. Thank you semuanya. Thank you.